Latar belakang teknologi biometrik seperti sidik jari semakin penting dalam keamanan digital karena sidik jari bersifat unik dan permanen. Penggunaannya dapat ditemukan pada smartphone, absensi, sistem perbankan, dan investigasi kriminal. Namun, pengenalan sidik jari memerlukan pemrosesan gambar yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan metode klasifikasi seperti decision tree yang cepat, mudah dipahami, dan mampu untuk menangani berbagai jenis data. Tujuan proyek ini bertujuan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengenali identitas seseorang melalui gambar sidik jari. Algoritma decision tree digunakan sebagai mesin klasifikasi utama karena kelebihannya dalam kecepatan pelatihan dan interpretasi. Dataset yang digunakan adalah Sokoving yang menyediakan gambar sidik jari berlabel untuk pelatihan dan evaluasi model. Dataset Sokoving berisi kurang lebih 6.000 citra sidik jari dalam format BMP grayscale. Setiap gambar diberi label ID pengguna, jenis jari, dan tingkat manipulasi real, easy, medium, dan hard. Untuk proyek ini, hanya gambar asli atau real yang digunakan. Fitur dari gambar diambil menggunakan metode seperti HOG, GLCM, dan entropy tekstur, yang membantu menggambarkan pola dan struktur sidik jari. Sebelum model dilatih, gambar mengalami beberapa tahapan pre-processing. Yang pertama, semua gambar BMP dibaca dari model real. Ukuran gambar diperkecil agar efisien diproses. Yang ketiga, fitur diekstrak menggunakan histogram of oriented gradients atau HOG. Yang keempat, label ID pengguna diambil dari nama file gambar. Yang kelima, data dan label digunakan untuk melatih model klasifikasi. Slide selanjutnya yaitu kode program. Program dijalankan di Google Colab dan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, instalasi library seperti Schematic dan Scala. Kemudian yang kedua, upload dataset yang dikompres dalam bentuk zip. Kemudian yang ketiga, ekstraksi fitur LPP dari gambar. Yang keempat, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian, model decision tree dilatih dan diuji. Kemudian, evaluasi dilakukan dengan menghitung akurasi, klasifikasi report, dan confusion metric. Selanjutnya, visualisasi akhir menampilkan struktur pohon keputusan. Selanjutnya ada analisis program. Program terdiri dari 10 bagian utama. Yang pertama, mengakses dataset dari Google Drive. Yang kedua, menyimpan library pendukung. Yang ketiga, mengekstrak fitur menggunakan HOG. Yang keempat, mengambil gambar dan menyiapkan label. Yang kelima, membagi dataset menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Kemudian yang keenam, melatih model decision tree. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap data uji. Yang kedelapan, mengevaluasi akurasi model. Yang kesembilan, menampilkan confusion metric sebagai heatmap. Kemudian yang ke-10, optional analisis fitur importance tidak dilakukan karena nama fitur tidak diketahui. Kemudian ada hasil evaluasi model. Model mencapai akurasi sebesar 84,6%. Hasil ini cukup tinggi mengingat pengenalan pola sidik jari adalah tugas yang rumit. Classification report menunjukkan precision dan recall yang baik untuk sebagian besar ID. Artinya, model dapat mengenali identitas pengguna dengan konsisten. Confusion metric juga menunjukkan distribusi prediksi yang sebagian besar benar, dengan sedikit kesalahan klasifikasi. Di sebelah ini menunjukkan gambar confusion metric. Visualisasi model confusion metric divisualisasikan dalam bentuk headmap. Warna biru tua di diagonal menunjukkan prediksi yang benar, sementara warna biru yang diagonal menandakan kesalahan klasifikasi antar individu.
Kesimpulannya yaitu yang pertama, Decision Tree efektif untuk pengenalan sidik jari. Yang kedua, fitur HOG membantu mengubah gambar menjadi vektor numerik. Yang ketiga, akurasi model melebihi 80% cocok untuk sistem terbatas. Yang keempat, model mudah dijelaskan dan dilatih dalam waktu singkat. Yang kelima, masih ada tantangan seperti noise pada citra, kesamaan pola antar individu, dan batasan metode klasifikasi tunggal. Untuk sarannya yaitu menggunakan metode ensemble seperti random forest agar lebih akurat dan stabil. Selanjutnya bisa tambahkan metode ekstraksi fitur seperti wavelet atau GLCM. Selanjutnya uji model dengan gambar sidik jari dan manipulasi. Selanjutnya gunakan CNN untuk hasil yang lebih akurat walau butuh komputasi yang besar. Terapkan pre-processing lanjutan untuk memperbaiki kualitas gambar dan buat antarmuka aplikasi agar sistem lebih praktis untuk digunakan.